Hai semuanya, pernahkah kamu merasa ingin sekali makan camilan manis, padahal tahu betul itu tidak baik untuk dietmu? Atau, pernahkah kamu tergoda untuk mengomel panjang lebar pada seseorang yang membuatmu kesal, padahal kamu tahu itu tidak akan menyelesaikan masalah? Dua contoh sederhana ini adalah cerminan dari sebuah konsep yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu pengendalian diri. Secara garis besar, pengendalian diri adalah kemampuan untuk mengelola pikiran, emosi, dan tindakan kita, terutama dalam menghadapi godaan, dorongan impulsif, atau tekanan. Konsep ini bukan hanya tentang menahan diri dari hal-hal buruk, tapi juga tentang dorongan untuk melakukan hal-hal yang baik dan produktif, meskipun terasa berat. Dalam artikel ini, kita akan mencoba melihat pengendalian diri ini dari sudut pandang yang sedikit berbeda, yaitu melalui lensa statistik. Mungkin terdengar aneh, tapi percayalah, data dan angka bisa memberikan kita gambaran yang jauh lebih jelas dan menarik tentang bagaimana pengendalian diri ini bekerja, dan seberapa penting perannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita mulai dengan sebuah statistik hipotetis yang sederhana. Bayangkan, ada sebuah survei besar yang melibatkan ribuan orang dari berbagai latar belakang. Pertanyaannya sederhana. Seberapa sering kamu merasa berhasil mengendalikan diri dalam 1 minggu terakhir? Jawabannya bisa bervariasi, dari selalu sampai tidak pernah. Mari kita bayangkan hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata orang berhasil mengendalikan diri sekitar 60% dari waktu yang mereka butuhkan. Angka 60% ini mungkin terlihat biasa saja. Tapi jika kita jabarkan lebih dalam, ini bisa menjadi sangat menarik. Artinya, ada 40% dari waktu di mana orang gagal mengendalikan diri. Kegagalan ini bisa berujung pada berbagai hal, mulai dari hal-hal kecil, seperti makan berlebihan, sampai hal-hal yang lebih serius seperti terlibat dalam pertengkaran, menunda-nunda pekerjaan penting, atau bahkan membuat keputusan finansial yang buruk. Statistik ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa pengendalian diri bukanlah sesuatu yang bisa kita anggap remeh. Ia adalah sebuah perjuangan yang konstan, dan kita semua memiliki momen di mana kita kalah. Sekarang, mari kita coba hubungkan statistik ini dengan faktor-faktor lain. Misalnya, ada sebuah penelitian yang mengukur tingkat kesuksesan finansial seseorang. Jika kita membandingkan kelompok orang yang memiliki tingkat pengendalian diri yang tinggi dengan kelompok yang rendah, kita mungkin akan menemukan korelasi yang sangat kuat. Mari kita bayangkan lagi sebuah statistik hipotetis. Orang dengan tingkat pengendalian diri tinggi memiliki kemungkinan 70% lebih besar untuk memiliki tabungan yang signifikan dibandingkan dengan mereka yang memiliki tingkat pengendalian diri rendah. Mengapa bisa begitu? Jawabannya sederhana. Orang yang mampu mengendalikan diri cenderung lebih bijak dalam mengelola uang mereka. Mereka bisa menahan diri untuk tidak membeli barang-barang yang tidak penting. Mereka bisa berinvestasi untuk masa depan meskipun godaan untuk membelanjakan uang di masa sekarang sangat besar. Dan mereka bisa menabung secara konsisten. Statistik ini bukan hanya sekadar angka, tapi cerminan dari sebuah kebiasaan dan pola pikir yang berujung pada stabilitas finansial. Tidak hanya dalam hal finansial, pengendalian diri juga memiliki dampak yang besar pada kesehatan kita. Mari kita ambil contoh yang paling umum, diet. Berapa banyak dari kita yang membuat resolusi untuk makan sehat, tapi akhirnya menyerah setelah beberapa hari atau minggu? Statistik menunjukkan bahwa sekitar 80% dari resolusi tahun baru, termasuk resolusi untuk diet, gagal. Angka ini sangat tinggi, dan menggambarkan betapa sulitnya menjaga komitmen, terutama yang berhubungan dengan kebiasaan sehari-hari. Orang yang memiliki pengendalian diri yang kuat, cenderung lebih berhasil dalam menjaga pola makan yang sehat, berolahraga secara bahwa orang dengan pengendalian diri yang tinggi memiliki resiko 50% lebih rendah untuk menderita penyakit kronis seperti diabetes atau penyakit jantung. Angka ini bukan kebetulan, ini adalah hasil dari pilihan-pilihan kecil yang mereka buat setiap hari, yang semuanya membutuhkan pengendalian diri. Pengendalian diri juga sangat erat kaitannya dengan hubungan interpersonal. Pernahkah kamu marah besar dan mengatakan hal-hal yang kamu sesali kemudian? Hampir semua dari kita pernah mengalaminya. Kegagalan mengendalikan emosi bisa merusak hubungan yang sudah terjalin baik. Sebuah survei hipotetis mungkin menunjukkan bahwa 60% pertengkaran dalam sebuah hubungan terjadi karena salah satu pihak tidak bisa mengendalikan emosinya. Orang dengan pengendalian diri yang baik cenderung lebih mampu menahan diri untuk tidak mengatakan hal-hal yang menyakitkan saat marah. Mereka bisa mengambil jeda sejenak, menenangkan diri, dan merespon situasi dengan lebih bijaksana. Mereka tidak hanya mengendalikan diri mereka sendiri, tapi juga menciptakan lingkungan yang lebih positif dan stabil untuk orang-orang di sekitar mereka. Tentu saja, kita tidak bisa hanya berbicara tentang kegagalan dan masalah. Pengendalian diri juga memiliki sisi positif yang luar biasa. Sebuah statistik yang menarik mungkin menunjukkan bahwa orang yang memiliki jika seseorang ingin menulis buku, mereka yang memiliki pengendalian diri akan lebih mampu untuk duduk dan menulis setiap hari, meskipun sedang tidak bersemangat. Mereka mampu menunda kesenangan instan seperti menonton film atau bermain game demi mencapai tujuan yang lebih besar di masa depan. Statistik ini menunjukkan bahwa pengendalian diri adalah jembatan antara keinginan dan pencapaian. Tanpa kemampuan untuk mengendalikan diri, keinginan hanyalah sekedar mimpi yang sulit untuk diwujudkan. Lalu bagaimana dengan variabel-variabel lain yang mungkin mempengaruhi pengendalian diri? Apakah ada faktor-faktor tertentu yang membuat seseorang lebih mudah atau lebih sulit dalam mengendalikan diri? Jawabannya tentu saja ada. Salah satu faktor yang paling sering diteliti adalah
Kondisi fisik. Mari kita bayangkan sebuah penelitian di mana partisipan diminta untuk melakukan tugas yang membutuhkan banyak pengendalian diri. Misalnya, menahan diri untuk tidak makan kue yang lezat. Hasilnya, mungkin kita akan melihat bahwa partisipan yang tidur cukup memiliki tingkat keberhasilan 30% lebih tinggi daripada mereka yang kurang tidur. Mengapa? Karena pengendalian diri kita layaknya sebuah otot. Ia bisa lelah. Ketika kita lelah fisik, kemampuan kita untuk menahan godaan akan menurun drastis. Statistik ini menegaskan bahwa menjaga kesehatan fisik, terutama tidur, adalah fondasi yang sangat penting untuk membangun pengendalian diri yang kuat. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah lingkungan. Bayangkan, kamu tercoba untuk diet, dan teman-temanmu setiap hari mengajakmu makan di restoran cepat saji. Tingkat kegagalanmu mungkin akan jauh lebih tinggi dibandingkan jika teman-temanmu mendukungmu dan mengajakmu ke tempat makan sehat. Statistik mungkin menunjukkan bahwa orang yang berada di lingkungan yang suportif memiliki tingkat keberhasilan 40% lebih tinggi dalam mencapai tujuan mereka yang membutuhkan pengendalian diri. Ini menunjukkan bahwa kita bukanlah individu yang terisolasi. Lingkungan kita, termasuk orang-orang di dalamnya, memiliki dampak yang sangat besar pada kemampuan kita untuk mengendalikan diri. Penting juga untuk membahas kemampuan untuk pulih dari kegagalan. Kita semua, pada suatu titik, akan gagal mengendalikan diri. Kita mungkin makan berlebihan, marah-marah, atau menunda-nunda pekerjaan. Perbedaan antara orang yang berhasil dan yang tidak seringkali terletak pada bagaimana mereka merespons kegagalan tersebut. Orang yang memiliki pengendalian diri yang kuat tidak akan menyerah setelah satu kali gagal. Mereka akan melihatnya sebagai pelajaran, bangkit kembali, dan mencoba lagi. Statistik bisa menunjukkan bahwa orang yang tidak menyerah setelah gagal memiliki kemungkinan 50% lebih besar untuk mencapai tujuan jangka panjang mereka. Angka ini mengajarkan kita bahwa pengendalian diri bukanlah tentang menjadi sempurna, tapi tentang konsistensi dan ketahanan dalam menghadapi tantangan. Secara keseluruhan, statistik-statistik hipotetis ini, meskipun tidak berdasarkan data nyata, memberikan kita gambaran yang sangat kuat tentang betapa pentingnya pengendalian diri dalam setiap aspek kehidupan. Pengendalian diri bukanlah sifat yang statis atau bawaan. Ia adalah sebuah keterampilan yang bisa dilatih. Setiap kali kita menahan diri untuk tidak makan camilan yang tidak sehat, setiap kali kita mengambil jeda sebelum merespons dengan emosi, dan setiap kali kita menunda kesenangan instan demi tujuan jangka panjang, kita sedang melatih otot pengendalian diri kita. Data dan angka hanyalah alat untuk membantu kita melihat betapa besar dampaknya. Mereka menunjukkan bahwa pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari memiliki akumulasi efek yang luar biasa pada kesuksesan finansial, kesehatan, hubungan, dan kebahagiaan kita secara keseluruhan. Jadi lain kali kamu merasa sulit untuk mengendalikan diri, ingatlah bahwa perjuanganmu bukanlah perjuangan yang sia-sia. Setiap langkah kecil yang kamu ambil adalah sebuah investasi besar untuk masa depanmu. Dan ingat, kamu tidak sendirian dalam perjuangan ini. Semua orang memiliki statistik pengendalian dirinya masing-masing.